Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita, judul pembicaraan kita adalah meraih kemenangan gemilang. Ini bukan sekedar kemenangan. Tentu saja banyak aspek yang dapat dibicarakan berkaitan dengan ini. Tapi saya ingin menggarisbawahi salah satu yang terpenting. Yang pertama, kalau kita berkata kemenangan atau menang, maka yang tergambar dalam benak kita bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan. Ada sesuatu yang belum kita raih, yang ingin kita raih dengan gemilang. Ini berarti ada tantangan di hadapan kita. Ada lawan yang harus kita taklukkan. Kita ada pesaing yang bisa menghambat perolehan kemenangan itu. Itu ya satu. Dari sini, bisa jadi juga pesaing itu, lawan itu, musuh itu, penghambat itu banyak. Tetapi kalau kita ingin merumuskan secara singkat apa lawan kita itu, apa yang harus kita tundukkan atau kendalikan itu, maka ada dua yang pokok. Yang pertama, nafsu. Yang kedua, setan. Nafsu di dalam diri kita. Setan di luar diri kita. Yang paling berbahaya kalau nafsu dan setan berkolaborasi. Jangan berkolaborasi dengan setan dan nafsu. Saya hanya ingin berkata begini, bahwa untuk menghadapi lawan, untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi tantangan, kita perlu mengenal diri kita, kekuatan kita. Itu ada SWOT, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, apa hambatan dan sebagainya. Jadi salah satu yang ingin saya garis bawahi sekarang, kita harus mengenal siapa musuh kita. Kita harus mengenal siapa lawan kita yang dapat menghambat kita meraih kemenangan. Itu. Di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa dua yang kita sebut tadi, nafsu dan setan, masing-masing memiliki sifat-sifat, masing-masing memiliki kekuatan-kekuatan yang harus dapat kita taklukkan sehingga tidak menghambat kita meraih kemenangan gemilang. Nah, mari kita lihat nafsu. Nafsu itu ada kekuatannya. Sangat-sangat bersikeras mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak ingin diganti keinginannya. Kalau dia sudah mau satu hal, Anda tawarkan kepada dia hal lain yang boleh jadi lebih mahal, dia tidak mau. Yang saya inginkan hanya ini. Selain dari ini, tidak. Dia terus akan berontak. Itu nafsu. Kalau setan, beda. Yang penting buat dia mencapai paling tidak, ini tingkat yang paling rendah dari perjuangannya, paling tidak menjadikan Anda beruntung. Anda kembali modal itu, kalau tidak bisa rugi, setan sudah, oke deh, pokoknya dia jangan untung.
Kalau dia bisa rugi, bagus. Kalau ruginya kecil, diupayakan ruginya lebih besar. Sampai pada akhirnya yang bersangkutan, yang dilawannya ini menjadi setan seperti dia, atau bahkan dia diikuti oleh setan. Ini kita harus sadari nih sejak semula nih. Nah, jadi setan berbeda dengan nafsu. Nafsu tidak mau mengganti apa yang dia inginkan. Setan bersedia mengganti. Dan dia paling tahu bagaimana paling mengenal kita. Ada orang yang kuat beragama, sudah bagus kuat beragama, dia datang nambah-nambah. Oh, kurang ini, kamu harus tambah begini. Padahal itu menjerumuskan. Ada orang yang tidak terlalu kuat beragama, udahlah, tidak usah salat. Kalau dia, ya ini kan merugikan nih. Udahlah, oke deh, kamu mau salat 5 waktu, tidak usah salat sunnah. Sudah tidak untung. Tidak usah begini. Begitu selanjutnya. Setan bertahap, itu yang diistilahkan oleh Al-Quran, khatawati syaitan, langkah-langkah setan. Nah, jadi masing-masing ada kekuatannya. Kalau Anda mau meraih kemenangan, pahami ini. Kalau tidak, kita tidak mungkin dapat. Nah, di samping kekuatan ini, kita juga harus menyadari bahwa sebenarnya setan ada kelemahannya. Nafsu ada kelemahannya. Nafsu itu dilukiskan sebagai anak yang masih menyusu. Dia tidak akan berhenti menyusu. Tetapi ibu di sini harus tegas. Memang ibu merasa iba menghalangi anaknya yang menangis untuk menyusu. Tetapi diperlukan tekad yang kuat. Bahwa ini saya halangi demi kemaslahatan dia. Ketika itu, anak yang disapi boleh jadi sehari dia masih menangis, besok sudah berkurang, tidak lama, setelah sekian lama dia akan berhenti menuntut untuk disusukan setelah tekad ibu tidak memberinya ASI. Jadi, dalam menghadapi nafsu, yang pertama yang dibutuhkan adalah tekad yang kuat menghadapinya. Tetapi satu hal yang kita harus garis bawahi, ketika menghadapi nafsu dan berjuang dengan nafsu, kita tidak disuruh membunuhnya, tidak disuruh meniadakannya, karena kita juga membutuhkan nafsu itu. Yang diminta dari kita adalah mengendalikan. Ini berbeda dengan setan. Sebentar kita lihat bedanya di mana. Kita diminta mengendalikannya. Bahkan dalam tahap-tahap pertama, kita diminta bernegosiasi dengan nafsu. Kita tawarkan kepada dia nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, oleh budaya kita. Ayo ikuti nilai ini. Pada mulanya nafsu tidak mau. Tapi kita bernegosiasi. Oke dah. Kita bernegosiasi menerima untuk tahap pertama apa yang paling ringan selama sejalan dengan nilai-nilai agama. Ini kita perhatikan. Dan kita lihat bagaimana tingkah laku nafsu menyangkut kesepakatan ini. Dari sini lahir apa yang dinamakan oleh ulama pengamatan muraqabah. Diamati ini nafsu. Sudah sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita tegur dia. Kemarin kamu janji begini ya. Katakanlah ini di bulan Ramadan ini kita hadapi ini. Kita bernegosiasi dulu dengan nafsu. Nafsu, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai terbitnya fajar. Itu minimal. Tingkat sedikit.
Kita harus baca dan pelajari Al-Quran sebanyak katakanlah 20 ayat. Oke. Kita lihat sesuai atau tidak. Kalau sesuai, kita tingkatkan. Tingkatkan. Kalau tidak sesuai, setelah kita amati itu, kita tegur dia. Dan ketika itu, kata ulama, didenda dia. Bagaimana dendanya? Kemarin janjinya 20 ayat ya. Tidak baca kamu. Sekarang baca, pelajari 25 ayat. Itu namanya muhasabah. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya kita mencapai kemenangan gemilang itu. Jadi dengan nafsu kita perlu kesepakatan. Kita tidak bunuh nafsu. Al-Quran itu menyatakan qad aflaha man zakkaha. Kita sucikan dia. Sehingga dari saat ke saat nafsu meningkat, dari nafsul ammarah bisu yang selalu menyuruh kepada keburukan, meningkat menjadi nafsu lawamah, nafsu yang mengecam kita karena, atau yang mengecam nafsu itu karena melakukan pelanggaran. Setiap melakukan pelanggaran ada dalam diri kita nafsu lawamah, dan ini meningkat mencapai puncaknya dengan an-nafsul mutmainnah. Jadi nafsu seperti itu. Kita tidak bunuh dia. Karena itu kita butuhkan dalam hidup ini. Kita tidak suruh nafsu, kamu tidak boleh makan sepanjang hari. Tidak boleh puasa sepanjang hari. Tidak boleh berpantang untuk tidak minum. Terkadang kita perlu marah. Yang marah itu nafsu yang telah dikendalikan. Masih ada, saya ingat satu soal nafsu ini. Nafsu itu bisa menggunakan siapa yang terdekat kepada kita. Dan di sini nafsu bisa berkolaborasi dengan setan. Tapi nafsu bisa menggunakan apa yang terdekat dan yang paling kita sayang. Dia bisa menjadi musuh kita. Dalam Al-Quran dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ada di antara pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh kamu. Nah, bagaimana itu? Karena kecintaan kita kepada mereka ini digunakan oleh nafsu ammarah itu untuk menjerumuskan kita. Istri nuntut ini, suami nuntut itu, anak ini. Karena cinta kita kepadanya, maka kita korbankan apa yang mestinya kita pertahankan demi cinta itu. Ini jadi ada yang menjadi lawan, ada yang menjadi musuh. Hati-hati. Harta juga begitu, digunakan oleh nafsu untuk berfoya-foya. Kendalikan nafsu, tidak dibunuh karena dia diperlukan untuk waktu-waktu tertentu. Itu lawan kita yang pertama, harus diperlakukan seperti itu sehingga dia terkendali, tidak membunuhnya. Kalau kita berkata kemenangan atau menang, maka yang tergambar dalam benak kita bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan. Ada sesuatu yang belum kita raih, yang ingin kita raih dengan gemilang. Ini berarti ada tantangan di hadapan kita. Ada lawan yang harus kita taklukkan. Kita ada pesaing yang bisa menghambat perolehan kemenangan itu. Bisa jadi juga pesaing itu, lawan itu, musuh itu, penghambat itu banyak. Tetapi
kalau kita ingin merumuskan secara singkat apa lawan kita itu, apa yang harus kita tundukkan atau kendalikan itu, maka ada dua yang pokok. Yang pertama, nafsu. Yang kedua, setan. Untuk menghadapi lawan, untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi tantangan, kita perlu mengenal diri kita. Kita harus mengenal siapa lawan kita yang dapat menghambat kita meraih kemenangan. Dua yang kita sebut tadi, nafsu dan setan, masing-masing memiliki sifat-sifat, masing-masing memiliki kekuatan-kekuatan yang harus dapat kita taklukkan sehingga tidak menghambat kita meraih kemenangan gemilang. Nah, mari kita lihat nafsu. Nafsu itu ada kekuatannya. Sangat-sangat bersikeras mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak ingin diganti keinginannya. Itu nafsu. Kalau setan beda. Yang penting buat dia mencapai paling tidak, ini tingkat yang paling rendah dari perjuangannya, paling tidak menjadikan Anda beruntung. Oke deh, pokoknya dia jangan untung. Kalau dia bisa rugi, bagus. Mari kita lihat setan sekarang. Setan itu begini. Setan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai musuh abadi. Kalau manusia bukan musuh abadi. Kalau setan, aduun fattakhidhuhu aduwa. Dia musuh, jadikan dia musuh sepanjang hidupmu. Kalau manusia tidak. Bisa jadi dia memusuhi kita, dia bisa menjadi baik kepada kita. Karena itu, kalau saya pagi-pagi berkata, meraih akhlak mulia itu kita butuhkan ketika menghadapi lawan kita dari manusia. Kalau setan tidak ada itu. Dia sudah buruk, tidak bisa dibersihkan. Kalau manusia, lawan kita, Al-Quran menyatakan begini, hadis itu, ikuti keburukan dengan kebaikan, itu akan menghapus keburukan itu. Di Al-Quran dikatakan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Orang yang tadinya kamu ada permusuhan dengannya, kalau kamu memperlakukannya dengan akhlak mulia, dengan akhlak yang baik, itu dia bisa berubah menjadi bagaikan temanmu yang akrab. Itu manusia. Karena itu ketika Allah memberitakan bahwa ada pasanganmu, ada anakmu yang menjadi musuh, itu disusulnya ayat itu dengan menyatakan maafkan, buka lembaran baru supaya terjalin hubungan baik, dan dengan demikian mereka kita dapat gunakan untuk bersama-sama meraih kemenangan. Kalau setan tidak begitu. Tiada maaf bagimu bagi setan. Karena kalaupun kita maafkan, dia ulangi lagi. Tidak bisa dibersihkan. Itu kalau kita umpamakan itu jangan berkata kalau si A korupsi uangnya bisa dia bersihkan. Tidak bisa. Walaupun dia naik haji, walaupun dia sedekahkan 90% dari hasil korupsinya, tetap saja dia kotor yang sisa itu. Sudah kotor sejak semula. Nah, setan ini tidak ada di dalam diri manusia. Kecuali kalau dibukakan pintu oleh nafsu. Berkolaborasi. Dia ada. Tetapi
Setan terus berada di keliling manusia. Untungnya ada arah di mana setan itu tidak bisa berada di sana. Kita baca dalam Al-Quran, setan bersumpah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Kamu tidak akan menemukan banyak di antara mereka yang bersyukur. Masih ada dua arah setan tidak mampu datang dari arah itu. Arah mana? Arah atas dan arah bawah. Kaitkanlah diri Anda dengan yang maha agung yang ada di atas. Setan tidak akan bisa menembus Anda. Yang kedua, sadarilah kerendahan Anda, kebutuhan Anda kepada Allah. Sadarilah kelemahan Anda di hadapan Allah. Niscaya setan tidak mungkin akan dapat menggoda Anda. Tapi kiri, kanan, depan, belakang, dia akan datang terus. Dan ingat bahwa setan pernah memohon kepada Tuhan agar dipanjangkan usianya untuk menggoda manusia sampai kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Untung Allah tidak mengizinkan dia menggoda kita sampai kiamat. Dia hanya diizinkan dalam kehidupan dunia ini. Di alam barzah tidak bisa lagi kita diganggu oleh setan. Dia maunya sampai alam barzah. Karena itu dia akan menggoda terus menerus sampai sesaat sebelum kita wafat. Berbeda dengan manusia tadi. Tidak ada kemungkinan dia untuk berbuat baik. Konon nih kita menyimpang sedikit. Pernah suatu ketika setan berkata pada malaikat, iblis berkata pada malaikat, saya ingin tobat, diterima enggak tobat saya? Malaikat mengadu kepada Tuhan, wahai Tuhan, iblis mau tobat. Oh iya, kalau dia mau tobat, biar dia sujud kepada Adam. Walaupun Adam sudah meninggal, dia sujud saja kepadanya. Tahu apa jawaban iblis? Hidup aja saya tidak mau sujud, apalagi sudah mati. Begitu sikap setan. Nah, untuk meraih kemenangan, berhati-hatilah terhadap nafsu, kendalikan dia, dan untuk meraih kemenangan, kenalilah setan dan wujudkanlah imunisasi, vaksin diri Anda supaya setan tidak datang. Setan itu seperti penyakit. Bagaimana memvaksin jiwa supaya setan tidak datang? Tanamkan keimanan. Tanamkan kepercayaan kepada Allah. Tanamkan itu dalam setiap kegiatan Anda. Kalau dalam menghadapi musuh, hadapi dia dengan akhlak yang baik. Dia jadi teman Anda. Paling tidak dia tidak ganggu Anda. Tersenyumlah kepada lawan Anda. Niscaya dia mengetahui kekuatan Anda. Sehingga dia tidak. Tersenyum kepada teman Anda, niscaya dia makin cinta pada Anda. Akhlak. Hubungan harmonis. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau disapa oleh orang-orang yang picik, dimaki, sikapnya salama. Saya mencari kedamaian. Kalau ada yang memaki, Allahumma inni sha'im. Ya kan? Itu menghadapi manusia yang diarahkan oleh nafsunya. Kalau setan tidak begitu. Setan dekatkan diri pada Allah. Minta perlindungan Allah. Ada ulama yang memberi contoh begini. Kalau Anda mau berkunjung ke satu rumah, di sana ada anjing galak. Begitu Anda mendekat, anjingnya menggonggong. Anda takut. Bagaimana caranya supaya anjing tidak menggonggong dan mengganggu Anda? Ada yang berkata, lempar dia. Oh, makin menggonggong.
Ada yang berkata beri dia makanan, belum tentu dia mau. Jadi apa? Minta kepada tuan rumah. Wahai tuan rumah, saya ingin masuk, tapi anjingmu ada di sini. Tuan rumah akan mengenyahkan anjing itu supaya Anda dapat masuk. Ta'awudzubillah. Mohonlah perlindungan Allah. Itu kalau musuh Anda setan. Beda dengan manusia. Oke. Setan ini, tadi kita katakan ada langkah-langkahnya. Itu pertama langkahnya diistilahkan oleh Al-Quran dengan mas. Disentuh oleh setan. Baru sentuhan. Yang kedua, lams. Lams itu sudah dipegang. Sentuhan, kehangatannya belum terasa. Lams, sudah dipegang, sudah terasa. Ada nazar. Ditusuk begitu. Dia tidak memegang Anda, tapi dia mempunyai alat untuk menusuk Anda. Al-Quran, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu ditusuk dengan tusukan setan, dirayu dan sebagainya, belum mendekat sehingga memegang kamu, maka mohon perlindungan Allah. Ada orang mau marah, dipanas-panasi oleh setan. Cepat, mohon perlindungan Allah. Anda akan terlindungi. Itu. Nah, ada lagi, dia katakan, istahwada alaihim syaitan. Setan sudah menguasai dia. Sehingga kemanapun setan mau pergi, Anda ikut. Diarahkan oleh setan, kamu ke sana, kamu. Oh, ini sudah sangat-sangat jauh. Berbeda dengan lams tadi, berbeda dengan mas tadi, berbeda dengan nazak tadi. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, itu ayat tertuju kepada Nabi. Nabi pun tergoda oleh setan, tapi imun beliau. Nah, yang tertinggi kata sementara ulama adalah fa'atba'ahu syaitan. Setan yang ikuti dia. Kalau tadinya dia yang mengikuti setan, sekarang dia sudah jadi setan dan lebih setan dari setan sehingga setan ikuti dia. Nah, itu setan. Fahami ini. Siapkan diri untuk meraih kemenangan gemilang. Sekarang saya ingin bicara soal kemenangan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kemenangan itu? Kita bisa berkata dengan singkat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagus. Tetapi sebenarnya kemenangan gemilang lebih dari itu. Di dalam nanti kita di Lebaran itu ada berkata bahwa minal aidin wal faizin. Kita namakan hari Lebaran itu hari kemenangan. Itu kemenangan dalam satu pertempuran. Belum peperangan. Bisa jadi Anda menang kali ini, masih ada perang besok. Habis Lebaran masih ada perang. Bisa jadi kita kalah di sana. Jadi itu belum kemenangan gemilang. Kemenangan gemilang itu dilukiskan oleh Al-Quran dengan kata fauz. Faiz. Minal aidin wal faizin. Kata faiz dalam Al-Quran itu, fauz dalam Al-Quran itu, pengampunan ilahi dan masuk surga. Kalau belum masuk surga, belum dinamai Anda meraih kemenangan gemilang. Kalau disingkirkan sedikit dari neraka, itu sudah kemenangan gemilang. Walaupun belum mencapai puncaknya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan walau sedikit dari neraka dan dia masuk surga, dia itulah orang yang faza, yang meraih kemenangan gemilang. Itu kemenangan gemilang. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, bisa jadi kali ini kita menang tapi belum kemenangan gemilang.
Memang orang-orang munafik itu selalu berkata bahwa kita juga mau ikut raih kemenangan. Tetapi kemenangan buat mereka menurut Al-Quran adalah meraih materi. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ketika kaum muslimin mendapat harta rampasan, orang munafik yang tidak ikut dalam peperangan ingin mendapatkan itu, sehingga mereka berkata, coba dulu saya ikut perang ya, saya akan dapat juga kemenangan, maksudnya dapat juga harta rampasan. Bukan itu kemenangan. Kemenangan adalah meraih surga. Kemenangan pada hari lebaran nanti, kemenangan sementara, belum kemenangan gemilang. Untuk meraihnya, kita perlu selalu awas dan waspada, menyangkut nafsu, jangan sampai tergiurkan, menyangkut setan, jangan sampai terjerumuskan, dan itu kita harus mawas diri terus-menerus supaya kita tidak tergelincir, dan kalaupun tergelincir kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.